Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai VTube lagi. Oke, bagi Anda yang kesal gitu setiap kali saya menyebut kata VTube, kemudian memberikan komen, itu lagi yang di ini, sebaiknya Anda nggak usah nonton lah. Saya tidak selalu bahas VTube kok setiap hari. Ya, Anda aja yang matanya rabun gitu ya, atau sengaja bikin komen yang nggak lucu. Oke ya, kalau nggak suka jangan ditonton, sederhana gitu aja kok repot. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah masukan yang menurut saya bagus banget dari seorang subscriber saya. Namanya dia pakai penjelajah susukan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada penjelajah susukan. Saya sudah minta izin sama penjelajah susukan ini bahwa masukannya akan saya pakai sebagai konten saya. Karena di sini dia punya angan-angan atau harapan bahwa komentarnya ini someday bisa menjadi film seri. Bagus juga sih ya, kira-kira begitu ya. Jadi penjelajah susukan ini bagus banget ini di komentarnya di konten saya mengenai VTube. Jadi dia punya sebuah imajinasi yang menurut saya luar biasa. Ini cocok nih jadi sutradara nih, atau setidak-tidaknya penulis skrip, penulis cerita. Jadi dia katakan di sini Anda bisa lihat, dia ingin komentar melalui dongeng gitu. Dia memakai dongeng untuk mendeskripsikan VTube karena memang benar di dunia timur Indonesia misalnya itu dongeng itu masih banyak dipakai oleh para orang tua untuk mendongeng kepada anaknya sebelum tidur misalnya, ya kan? Biasanya anak-anak suka gitu didongengi sebelum tidur sehingga secara tanpa sadar sambil didongengi terus dia pelan-pelan tidur gitu ya. Katanya sih impact atau dampak dari mendongeng kepada anak-anak itu bagus. Itu akan masuk secara pelan-pelan ke alam bawah sadarnya nanti, apalagi jika dongeng itu terus-menerus didongengi gitu ya, akan masuk. Nanti kalau dongeng itu bagus akan menjadi value, nilai-nilai bagi kehidupan si anak itu. Makanya kebiasaan mendongeng itu kepada anak-anak itu bagus. Di sini katanya, ceritanya nih ya, dia mau mengilustrasikan VTube dengan dongeng dengan contoh misalnya dia punya pembantu satu, dia suruh pembantu itu cium kentut dia. Betul, baca aja, dia minta pembantu itu cium kentut dia. Nanti dia gaji itu pembantu dia menggunakan poin yang dicatat di buku dia. Bo, kamu sudah cium kentut saya ya, nih saya catat ya, kamu dapat poin ya gitu, dicatat nih. Kalau Mbok setiap hari cium kentut saya kasih poin nih Bo. Nanti poinnya Mbok bisa jual gitu ya kan. Jual ke siapa? Ya Mbok mesti cari pembantu lain, pembantu tetangga kek. Misalnya dia cuma punya pembantu satu, maka untuk cari ini ya pembantu tetangga. Cari sini Bo, Mbok rekrut gitu kira-kira. Ya nanti temen Mbok yang pembantu tetangga itu suruh cium kentut saya. Kira-kira begitu ya kan. Kalau Mbok mau naik gaji, mau dapat uang yang lebih cepat, lebih banyak, Mbok harus ikut fast track, ya kan. Nah, bayar ke saya 1 juta gitu kira-kira. Si Mbok ini karena orang desa lugu, iya ya, enak ya cuman cium kentut aja dapat duit gitu ya. Sebodoh lah kentutnya mau bau kayak apa, yang penting saya dapat duit gitu kan. Lah kalau saya menaik gaji saya mesti setor dulu 1 juta. Kebetulan ada nih 1 juta. Saya bayar dah supaya setiap kali saya cium kentutnya dapat poinnya lebih tinggi gitu. Nah, ini yang namanya fast track. Jadi si bosnya ini ilustrasi si penjelajah susukan ini menciptakan permainan cium kentut namanya. Ya kan? Simbolnya ini kalau mau naik gaji harus ikut fast track, ya kan? Jadi si bos ini ya nggak pakai modal, cuman pakai buku catatan dan modal kentut gitu ya, terus dapat uang gitu dari simbolnya 1 juta gitu ya. Kemudian karena dikasih uang 1 juta,
dia dikasih misalnya paket bintang kentut. Nah, bintang kentut berapa lah terserah, tergantung si bos ini nentukan rankingnya berapa. Mungkin dia sebut kalau yang bintang 1 tadi 1 juta, bintang 2 3 juta, terserah dia lah, pinter-pinternya dia gitu kan. Cuman dicatat di buku catatan, ya kan. Nah, SIM pembantu ini kalau dia sudah ikut fast track gitu ya, maka setiap kali dia cium kentut si bosnya ini, maka poinnya makin naiknya makin tinggi gitu. Nah, kemudian ya tadi si pembantu itu dia suruh untuk bawa teman-temannya, direkrut gitu sebagai bebek dungu untuk cium kentut si bos. Ya kan? Untuk cium kentut si bos ini. Nah, kemudian pembantunya dia ini yang bisa membawa bebek dungu ini, ya kan? Kemudian dicatat nih, oh kamu sponsori atau menjerumuskan si pembantu kedua nih ya. Saya catat nih ya, oh, kamu berjasa nih ya. Nah, nanti poin yang saya kasih ya, kamu bisa jual nih ke si pembantu yang kedua nih. Kamu minta uangnya sama dia, jangan sama saya ya. Kamu sama saya cuma cium kentut. Uangnya dari mana? Minta sama pembantu tetangga. Poin yang saya sudah kasih bisa kamu jual. Tetapi begitu kamu jual, saya potong ya. Tergantung kamu pinter nggak nih rekrutnya. Kalau kamu nggak rekrut, setiap kali kamu mau jual poin ke saya potong 50% gitu. Tapi kalau kamu jualnya ke pembantu, kamu sudah rekrut orang, mungkin naiklah ranking kamu. Saya nggak potong lagi 50 misalnya, cuman saya potong 45 gitu. Jadi semakin banyak kamu rekrut pembantu-pembantu tetangga, nanti potongan kamu bisa lebih kecil. Bisa sampai cuman 25 gitu, kira-kira si bos licik ini yang jualan kentut gitu ya. Kemudian terus saja dia iming-imingi. Pembantu yang kedua ini, "Bo, kamu mau naik gaji nggak seperti pembantu saya ini?" "Mau tuan, mau Doro." "Gimana caranya?" "Beli poin ya, supaya naik pangkat gitu ya, ikut fast track gitu ya." Kemudian di sini dikatakan di ilustrasi ini tadi ketika dia jual poinnya ke si pembantu ini, entah karena si pembantu yang kedua juga mau ikut fast track, dia dipotong 50% ya kan, karena sebelumnya belum punya downline begitu ya. Kemudian dia dapat lagi dari temennya pembantu dia. Modal apa? Modal kentut sama buku catatan. Cuman dikasih poin, poinnya itu boleh dijual, dicatat di sini, diketahui sama si bos, gitu ya. Dipotong, bos dapat duit, jualan apa? Jualan kentut, gitu ya. Nah, jadi si bos ini katanya enak, dia dapat duit itu dari apa? Jual beli kentut. Betul, jual beli kentut. Ya, yang sudah dibuat poinnya begitu. Jadi bos ini pintar, cuman jual kentut, dikasih poin, poinnya itu dijual belikan di antara sesama pembantu begitu ya. Kemudian dipotong pula. Modal apa? Modal kentut dan buku catatan tok. Nah, oleh karena itu si bos ini katanya bahagia bisa mempekerjakan pembantunya tanpa harus gaji. Cuman digaji kentut. Karena dengan cium kentut si bos dapat poin katanya. Poinnya silakan jual ke pembantu tetangga. Pembantu tetangga rekrut lagi pembantu tetangga lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya si bos ini kaya raya. Jualan kentut, dia dapat duit. Gitu ya. Masalahnya nanti kalau pembantu-pembantu di sekitar lingkungan komplek itu sudah selesai direkrut, mau rekrut mana lagi? Rekrut di luar lagi. Terus pembantunya kerjanya gimana? Masa harus tinggalin pekerjaan? Kan begitu. Nah, ini ilustrasinya lucu. Saya salut banget itu, kepikir sampai membuat ilustrasi VTube ini dengan menjual kentut. Oke. Jadi ya baguslah kalau bisa dibuat drama kolosal dari industri jualan kentut seperti ini. Jadi menurut saya ilustrasi ini lucu gitu ya, dan inspiratif gitu ya. Sebagai dongeng atau dengan kata lain sebuah cara untuk menjelaskan bisnis VTube yang terus-menerus dielu-elukan oleh para leader dan para pemainnya,
yang menurut ilustrasi ini tak lain dari bisnis jualan kentut. Oke, semoga ilustrasi yang sederhana ini yang bisa menjadi dongeng yang mungkin sebentar lagi akan viral gitu ya. VTube adalah bisnis jual beli kentut, bisnis cium kentut gitu ya. Wah, menarik ini ya kan, lucu banget gitu ya. Semoga saja ilustrasi dongeng yang tadi diilustrasikan oleh subscriber saya, penjelajah susukan, bisa viral. Dan semoga saja ada sutradara film nasional yang mau mengangkat ilustrasi dongeng ini menjadi sebuah drama kolosal. Ya, semoga saja tercapai gitu impian dari penjelajah susukan ini. Oke, demikian saja bedahan saya dengan mengilustrasikan VTube sebagai bisnis jual beli kentut atau bisnis cium kentut yang diilustrasikan oleh subscriber saya, penjelajah susukan. Sekali lagi terima kasih bagi penjelajah susukan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman dan kerabat Anda yang Anda pikir boleh tercerahkan dari bahasan saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.